Kang, terus kriteria pasangan idaman itu gimana sih menurut pendapat Akang gitu? Kalau menurut saya sih yang soleha udah pasti ya, yang soleha, yang akhlaknya baik, cantik, ya kan. Ya bukan saya doang kali ya, mungkin semua orang bakalan Iya, cowok ya iya. bakalan berpikir seperti itu. Dia pengen yang soleha, yang baik akhlaknya, ya kan, yang cantik. Ya kalau lebih jelasnya mah nanya beda langsung nih sama Sama siapa? sama sama saudara, ya kan. Jadi tentang kriteria pasangan idaman, kita bahas dari kacamata pandangan atau pilihan seorang lelaki ya pada perempuan secara umum. Lagi-lagi saya ngomong bukan karena saya pintar Iya, ya, saya ngomong bukan karena saya begitu nguruin, bukan. Apa yang kita bicarakan berdasarkan pengetahuan, entah dari belajar, entah dari mendengarkan, tapi riset membuktikan kurang lebihnya seperti itu gitu. Iya. Jadi bukan cuma sekedar ngomong gak ada tanggung jawabnya. Tetap bahasa saya bertanggung jawab atas bahasa-bahasa saya. Karena gini, ini belum nyampe ke inti bukan pertanyaan ya, istilahnya inti obrolan gitu. Kita obrol ya, kita ngomong dulu. Maksudnya apa yang saya ucapin, apa yang saya bicarain itu sesuai dari apa yang saya pelajarin dan dari apa yang saya dengerin. Jadi berbagai referensi yang kita rangkum, kita cerna dengan bahasa kita cerna dengan nalar kita, terjadilah satu bahasa, satu pembahasan tentang satu pertanyaan yang kita upload ke sudut hati. Iya. Bukan sekedar kita kongkong ngalor ngidul kagak jelas. Iya. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya bicarakan. Kalau seandainya itu salah, saya mohon maaf karena saya pun dalam tahap belajar. Ya. Terus kita langsung, maksudnya kita bobok nih pertanyaan yang barusan nih kan. Tulang bangunan. Iya, kita bobok pertanyaan yang barusan. Mengenai kriteria pasangan idaman, berarti kan kita memilih. Iya. Ya kan, memilih. Yang namanya memilih secara umum kita lihat kan yang cakep. Iya, pasti. Ya. Tapi jangan cuma sekedar cakep. Ya kan? Kalau milih cuma sekedar cakep, perumpamaannya nih, Iya. pisang batu. Kalau di kampung apa? Sukabumi pisang batu pan. Tahu. Cowok naon? Cowok naon? Nggak tahu. Pisang batu cakep banget kulitnya. Hijaunya mengkilap, begitu mateng kuningnya emang sampai benar-benar. Iya. Ya kan? Itu cakep. Begitu dikupas, dimakan banyak batunya. Enak ora? Kagak enak. Berarti yang cakep luarnya belum tentu enak rasanya. Begitu. Ke situ larinya tuh. Maaf nih, hai batuk mulu. Ngopi lu, ngopi biar gantengan dikit. Mengenai kriteria pasangan itu
itu kita nyari yang cakep semua-muanya. Iya. Ya. Kalau bisa tanam sebelum kita jatuh cinta. Gitu. Sebelum kita jatuh cinta, kriteria itu kudu kita tanam. Pelajaran ini seharusnya orang tua dulu ngajarin, nanemin ke anak. Nanti suatu saat nanti tong neng gitu. Nanti kalau nyari laki, nyari suami gitu kan, boleh diambil yang 4, gantengnya, kayaknya, hartanya, ya rajinnya, ibadahnya. Atau buat si lelaki buat nyari seorang perempuan, Iya. ya kan, tong nyari bini yang cantik, yang hartanya ada, Bakal lebar. iya, ya kan, Lebar. yang rajin orangnya, yang ibadahnya rapi. Itu orang tua bisa dikatakan satu kewajiban tuh ngajarin yang begitu. Sebab begini, segala sesuatu yang kita dengar dengan bahasa yang sering ya, Iya. kita dengar dengan terus menerus, bakalan jadi sugesti, bakalan nempel di hati kan, Iya. gitu. Itu yang bakalan jadi benteng pertama tuh ketika kita menentukan. Dulu kata emak nyari laki yang ganteng, Iya. yang kaya, yang rajin, yang ibadahnya bagus. Seandainya dari 3 yang pertama kagak dapet, yang paling penting ibadah kan gitu. Nah, orang tua berkewajiban tuh di situ. Ya kita juga sama nyari, ya kan, yang ganteng, yang cantik, yang soleha, yang cantik, yang rajin, yang kaya, yang soleha. Tapi kalau seandainya dari 3-nya itu nggak dapet, 1-nya dapet cukup. Itu. Yang paling utama itu yang 1, agamanya, kesolehannya, apa kesolehannya. Sebab begini, ngapa sih bisa ngomong yang 4 begitu ya kan? Berarti kalau begitu mah pilih-pilih kan gitu. Masa nyari kudu yang ganteng, kudu yang cantik, kudu yang kaya, kudu yang rajin, kudu yang ibadahnya bagus, agamanya bagus gitu. Cinta mah emang 3 tempelannya. Iya. Yang pertama, ketika mencintai, hadirnya hawa nafsu, ya kan? Iya. Ketika hadirnya hawa nafsu, syariat harus dipegang. Cinta, mencintai tanpa syariat, cuman ada cinta dan hawa nafsu, nyungsep. Kagak ada rem. Cinta dengan syariat tanpa hawa nafsu, cacat. Iya. Bener gak? Iya. Masa kita mencintai orang istilahnya tanpa hawa nafsu? Cacat itu mah. Ada apa dalam diri kita sampai kagak punya nafsu tapi kita cintain? Kan gitu. Berarti yang 4 itu kudu kita persiapin. Iya. Karena cinta itu bertempelan dengan istilahnya 2. Yang pertama syariat, yang kedua hawa nafsu. Syariat sebagai rem perbuatan baiknya, hawa nafsu perbuatan buruknya. Manusia terdiri dari 2, ya kan, baik dan buruk. Cinta pun begitu. Punya cinta, punya syariat, kagak punya hawa nafsu, cacat. Punya cinta, punya hawa nafsu, kagak punya syariat, nyungsep, iya kan? Iya. Cari yang baik parasnya, yang baik keuangannya, ekonominya, yang baik atau rajin dalam bekerjanya, yang keempat bagus ibadahnya.
Tapi yang keempat ini jangan dikalahin. Adanya dia di posisi keempat, ibadah itu, agama itu, balikin ke nomor satu. Seandainya dia tidak tampan, Iya. dia tidak kaya, ya kan? Tapi dia masih ada bahasa rajin dan ibadahnya luar biasa, ambil. Untuk jadi fondasi ya. Oh iya. Kalau dapat yang empat, alhamdulillah. Iya. Kenapa alhamdulillah? Dapat yang benar sempurna, mapan dan selalu ada. Tapi kalau cuma dapat yang dua, yang rajin dalam hal bekerja dan rajin dalam hal ibadah, udah cukup. Iya. Di mana cukupnya? Setidaknya dia selalu ada. Iya. Kan gitu. Ketika dia selalu ada karena cukupnya dia, rajinnya dia dalam bekerja dan rajinnya dia dalam beribadah, masalah mapan mantar ngikutin. Gitu. Pelajaran besar buat kita, khususnya anak-anak di masa yang sekarang sampai ke depan. Yang kita lihat nggak ada. Justru agama dikalahin dengan apa? Ketampanan, Iya. kecantikan. Ya kan? Iya. Agama dikalahin dengan apa? Bahasanya. Dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini. Bahkan orang tua mendukung. Nauzubillah min dzalik. Zaman sekarang. Ya kan? Umumnya kita laki begini. Cewek kita chat. Kan gadget sekarang. Iya. Perempuan kita chat. Neng, lagi ngapain? Kagak dibalas, marah. Iya. Padahal itu perempuan lagi ngepel. Ya kan? Dibalas telat, alasannya apa? Lu punya pacar lagi ya selain daripada gua? Tuh, orang laki. Perempuan pun sama begitu. Buat zaman sekarang yang udah pada megang gadget, maunya digoro-goroin. Ya kan? Iya. Bang Rian lagi ngapain gitu. Sebentar dia balas, ya kan? Abang lagi kerja nih gitu. Padahal mah lagi rebahan. Nungguin, ya kan? Bener gak? Iya. Kalau secara syariat Islam yang saya tahu ya, ketika kita mencintai, ya kan? Ketika kita mencintai dengan kriteria yang istilahnya 4 kita pegang. Karena gini, nggak mungkin orang baru kenal tahu-tahu cinta, goro. Iya. Ya kan? Iya. Bener gak? Benar. Nggak mungkin baru kenal tahu-tahu cinta, goro. Emang apa itu dikata goro? Lah iyalah. Masa baru ngeliat begitu langsung cinta? Bohong. Saya lagi cinta banget ini sama siapa? Sama perempuan di mana? Tahu lah. Gila. Demen sendirian itu mah. Lah iya, orang ceweknya dia kagak lihat. Iya. Cuman saya begini nih, kayaknya cewek begini lah, geblek. Hadirnya cinta ketika dia memandang, atau hadirnya cinta ketika dia mendengar cerita, kan begitu. Ada satu sabab, satu kejadian walaupun singkat, timbul di situ benih, kan gitu. Ya kan? Iya, kalau kita mau nyari pasangan yang 4 pegang. Ketika yang 4 itu udah ada, kita berkomitmen sama dia. Sebagai lelaki kudu berani. Iya. Iyalah, dalam hal apa laki kudu berani. Ngomong per-peran. Buat dalam waktu sekian waktu ini saya belum sanggup nikahin kamu, tapi saya janji. Ya kan? Saya janji. Kalau memang takdir kita menentukan, kita harus bersama. Saya janji. Tidak mungkin perasaan saya bagi dengan yang lain. Iya. Begitu. Laki yang benar. Jaga, tanam dalam hati. Jangan pakai ngecat. Iya. Jangan pakai nelpon. Khawatir cinta yang bersih ditunggangin sama hawa nafsu. Gitu. Iya kan? Buat si perempuan, kalau memang laki udah bertanggung jawab dengan bahasa yang seperti itu, tungguin. Jangan pakai nelpon, jangan pakai cat, tanam dalam hati sebagaimana si lelaki nanam perasaan itu dalam hatinya. Seandainya bergejolak dalam hati karena cinta itu menggebu-gebu, ya kan? Dia lagi berjihad. Sebagian ulama katakan begitu.
Kok berjihad? Iyalah. Dia menahan hawa nafsu. Lah kalau ngecat, ya kan, dia WA, ya itu mah kagak jadi jihad, Iya. ya kan. Kalau berjihad mah jaga pandangannya, jaga bicaranya. Rasa rindu yang begitu berat tanam dalam hati. Gitu ya. Iya dong, tanam dalam hati, kuatin di dalam hati. Seandainya mati karena rindu, syahid. Sahih. Keren nggak tuh? Keren. Emang apa sampai begitu? Emang juga begitu. Sejauh ini bahasa cinta itu macam-macam. Iya, masih Iya khawatir kan? ya, khawatir kalau kita Iya dong. ngomong berdua begitu, khawatirnya Mm-mm. ada hawa nafsu. Udah lagi banyak aja. Nah, iya, apalagi kita ngecat begitu ya kan. Iya. Dan zaman sekarang Udah lagi ya. banyak aja. Udah lagi banyak aja. Kan gini. Contoh. Ini kan kita berbicara cinta kriteria ya. Iya. Mencari kriteria karena istilahnya ketika kriteria itu ada kan muncul rasa cinta kan gitu. Iya kan? Berarti kan pandangan kita sesama manusia. Ya kan? Pandangan kita sesama manusia. Seandainya cinta itu hadir dalam hati kita kepada peliharaan hewan, ya kan, makhluk Allah yang lain selain daripada manusia. Kita punya perayaan nih soang, Mang, gangsa, angsa, namanya si Martin, Iya. ya kan. Itu Martin dari kecil kita urusin, Iya. ya kan. Kita urusin. Begitu diambil sama saudara kita apa tetangga kita dikandangin. Perasaan kita bagaimana? Kan menggebu-gebu. Iya. Iya kan? Martin gua mana ya? Iya kan? Menggebu-gebu kan. Karena apa? Biasanya ngelihat, kagak ngelihat. Tapi di situ diajarkan. Karena gue cinta sama lu, kan gitu. Walaupun lu kagak ada, gue tanam dalam hati gue. Bahwasannya lu pernah gue empanin, kan gitu. Iya. Biarin dah, jadi milik orang lain. Iya kan? Begitu kan? Kata saudaranya apa? Ada no. Si Martin di rumah gua, cuman no rumah gua lepas. Biarin be dulu. Sebab apa? Anak gua lagi rasa banget maininnya, kan begitu. Berarti kan bertahan tuh. Ya kan? Bertahan tuh. Paling enggak kan kita begini, ya Allah, mudah-mudahan tuh bocah cepet bosan. Iya. Biar si Martin dilepas. Iya. Biasa gua ngempanin kagak ngempanin iseng, ya kan? Iya. Kan begitu. Kangen momen jadi momen. Iya. Panen. Kalau kita sama piaraan kita bisa begitu, bagaimana sama orang yang bakalan jadi pasangan hidup kita? Iya. Ya kan? Pilih kriteria yang baik. 4 itu kita pilih, kalau bisa mudah-mudahan semuanya dapat. Dari 4 itu ada semua. Sebab apa? Dia, kalau kita seorang lelaki, yang bakalan netesin anak-anak kita, yang bakalan jadi ibu buat anak-anak kita, Iya. yang bakalan jadi orang yang menyambung lidah daripada seorang ibu kepada seorang anak untuk hal yang baik, ya kan. Ketika si perempuan yang kita pilih dia baik, akan melahirkan anak-anak yang baik. Di dalam rumah pun beda bentuknya. Iya. Namanya apa? Baiti jannati. Kesolehan seorang perempuan terhadap suaminya, ya kan. Madrasah seorang anak adanya di ibu. Iya. Bener gak? Bener. Iya dong. Biar apik kalau dapet di situ. Her, insyaallah. Abang gak hebat ngomong begitu? Emang abang dapat begitu? Seandainya, ya kan? Seandainya kita dapat ada yang kurang dari 4 itu, memang itu tugas kita sebagai seorang laki bertanggung jawab. Iya. Buat apa? Buat dandanin. Buat dandanin semua. Balik lagi kemana? Kita sebagai seorang laki harus menjadi sosok yang hangat, harus menjadi sosok yang disiplin dalam hal apapun, harus jadi sosok yang cerdas, sosok yang benar-benar soleh. Dalam artian benar-benar soleh apa? Bagaimana caranya berusaha mendekatkan diri kepada Tuhannya, biar seorang perempuan yang ada di dalam rumah kita, orang yang kita pilih nih, kita rambet, kita ambil, dia bisa kita dandanin. Tujuannya apa? Biar sama-sama dunia wal akhirat sampai sama Allah Ta'ala.
dengan pandangannya. biar jadi contoh gitu ya. Oh iya. Kalau memang di rumah kita ternyata ada salah satu kurang baik, atau apakah kita, apakah istri kita, introspeksi diri kita. Belajar dengan cara yang baik. Iya. Iya kan? Orang bilang begini, ya nasi udah jadi bubur. Ya kan? Ada yang bilang Ada yang bilang begitu. Emang apa nasi udah jadi bubur? Tahu begitu kemarin gue milih begini begitu. Itu mah bukan nasi jadi bubur. Terkadang satu kesempurnaan ditempel dengan ketidaksempurnaan. Yang sempurna kudu ngajarin yang gak sempurna. biar saling melengkapi. Iya dong. Intinya di mana? Kita sebagai seorang lelaki harus bisa lebih bijaksana dalam hal apapun. Ketika kita memilih, sebelum hadirnya cinta, kriteria itu kudu ada. Yaitu yang tadi. Kalau kriteria itu udah ada, tanam di dalam hati. Ketika kita berjumpa, oh dia ternyata orangnya. Ketika sudah sama-sama dengan satu bahasa ingin menikah, karena belum ada kemampuan ataupun istilahnya belum cukup waktu, apa belum apa segala macam lah, pertahankan sama-sama. Mampu, alhamdulillah. Kan gitu. Pengennya begitu. Ya mudah-mudahan buat istilahnya ada kita. Iya. Ya kan? Ya kalau abang mau jangan. Abang mau jangan. Ya kalau emang mau lagi ya kudu rapi dulu, ya kan? Iya dong. Nyebrang aja kudu ngeliat. Ya iya. Tuh gitu. Kita kenali dulu diri kita. Kita pasang kriteria yang rapi, tanemin di dalam hati, insya Allah. Allah hadirkan sesuatu yang mungkin sesuai. Mudah-mudahan sesuai apa yang kita minta. Allahu a'lam.